pagi semuanya. Oke, pertama-tama kita ucapkan dulu nih, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat kalian pada hari ini mungkin dibilang cuacanya ekstrim banget. Bukan ekstrim sih, jadi mungkin setiap hari ini hujannya itu terlalu tinggi ya, tapi nggak apa-apa. Walaupun hujan juga, walaupun panas juga, semoga kalian sehat selalu dan selalu dikasih rezeki yang sangat-sangat luar biasa oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, buat kalian semua, kita bertemu kembali dalam channel yaitu tentang dunia perhewanan yang tak pernah habis-habisnya. Dunia ini yang disebut dunia perkelincian. Oke, buat sahabat-sahabat dan sahabat kaos. Nah, di sini kita akan membahas yaitu tentang problem. Biasanya problem yang mungkin bisa dikatakan walaupun jarang ditemukan, tapi sewaktu-waktu siapa tahu kalian menemukan hal-hal tersebut. Mungkin kalau misalkan kalian menemukan hal-hal tersebut, nggak usah panik. Nah, kita kan ibaratnya saya akan mengasih tahu ataupun secara pribadi pengalaman saya di kandang tentang problem yang kelinci yang baru melahirkan, tapi misalkan masih induknya ini tidak benar ataupun tidak benar-benar bisa diurus. Biasanya sih kelinci ini kelinci yang dadara biasanya itu kelinci yang baru pertama melahirkan, tapi jarang banget ya sobat ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Nah, tapi jangan lupa kalau misalnya baru menonton, tolong subscribe biar video ini lebih berkembang kembali, dan tolong subscribe juga channel-channel yang menghasilkan atau memanfaatkan ataupun mengasih tahu ilmu-ilmu tentang dunia apa aja. Semoga mereka juga lebih berkembang, amin. Oke, buat sobat-sobat dan sahabat kaos, terutama dunia perkelincian, kita bahas pada hari ini yaitu tentang problem yang sering terjadi, yaitu kelinci yang baru melahirkan ternyata kita tidak peka ataupun kita tidak ibaratnya gimana ya kita tidak mengetahui dikarenakan kita minim pengetahuan dan lain-lain. Problemnya apa sih sobat teman-teman? Nah, problem yang kita bahas pada hari ini yaitu kelinci yang baru melahirkan ternyata si induknya ini tidak benar ataupun tidak beres, yaitu membersihkan badan-badan si anak kelinci yang waktu melahirkan merah-merah banget. Sobat, kalau misalkan suatu saat kalian bisa menemukan hal-hal seperti ini, nah tolong kalian cegah ataupun ambil. Ini pencegahan ya, kalau misalkan kalian tidak dilakukan ke anak kelinci yang waktu lahir yang merah-merah itu bisa mati. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita problemnya itu untuk pemula ya, takut nggak disusuin sama induknya, kan kamu baru ngelahirin walaupun merah. Ya, kalau misalkan kelinci telepatiannya sama ownernya udah misalkan benar-benar fix ataupun menjiwai, nggak apa-apa, no problem, dikarenakan si kelinci juga mempunyai hal yang sama seperti kita, yaitu penyayang. Si owner suka penyayang kelinci. Nah, apa sih problem yang sering terjadi kelinci biasanya, tapi ini jarang ya, biasanya ini terjadi pada kelinci yang baru melahirkan. Siapa tahu kalian menemukan hal-hal tersebut, yaitu problem yang saya omong pada pagi hari ini, yaitu problem kelinci yang baru melahirkan yang tertutup selaput. Walaupun jarang banget kalian temukan hal seperti ini, nah tapi mudah-mudahan kalau misalkan kalian menonton video ini bisa mengerti ya, jangan di-skip dulu supaya tidak gagal paham. Oke, buat kalian kalau misalkan kelinci kalian yang baru melahirkan ataupun tidak sengaja kalian ke gap ibaratnya ya, ataupun mengetahui si kelinci itu baru mau melahirkan, kita perhatikan dengan seksama. Walaupun jarangnya kita perhatikan dengan seksama setiap perkembangan si kelinci yang baru baru beranak ya. Nah, kadang-kadang kalau misalkan si kelinci yang benar-benar paham tentang merawat si kelinci tersebut, biasanya kelinci ini akan membersihkan darah ataupun menjilati darah ataupun akan membersihkan dan memakan balinya tersebut. Terutama selaput itu kan biasanya dimakan kembali sama dia. Nah, ini problem yang terjadi biasanya itu kelinci yang baru pertama melahirkan itu gagal paham.
mereka menjilati tapi tidak memakan selaput ataupun bali ya, bali si kelinci tersebut. Nah, kalau kalian menemukan hal-hal yang tersebut, kalau kelinci anakan yang baru merojol itu tertutup selaput, kalian ambil sobat. Karena kalau kelinci kalian tertutup selaput, si anak kelinci yang lahir ke dunia ini yang berharap hidup diurus oleh kalian, dia itu akan mati kalau misalkan selaputnya tidak dibuka. Nah, kalau misalkan tidak dibuka, misalkan nih kalau tidak dibuka mati, nah itu kan mungkin kita juga kalau orang awam ya nggak apa-apa ya. Tapi kita kan udah tahu nih sama saya, ibaratnya udah dikasih tahu sama saya, kalau menemukan hal kelinci yang tertutup selaput, kalian ambil. Nah, kalian buka selaputnya tersebut agar si kelinci, kita kan ikhtiar agar si kelinci bisa hidup. Nah, kalau misalkan si kelinci dalam faktor hal seperti ini tertutup selaput, tapi kita melihat pas kita buka nih, wah tertutup selaput, tapi nggak ada pergerakannya, kalian ambil si anakan kelinci ini, kalian balikin badannya ya. Kalian balikin badannya itu seperti ini. Kaki di atas, kepala di bawah. Nah, seperti digantung. Nah, kalau misalkan udah digantung, jangan lupa kalian pegang sepertinya digantung. Kalian hidung. Kalian gosok-gosok hidungnya agar si kelinci agak respon. Ibaratnya biasanya kalau misalkan lemes itu, kalau misalkan kelincinya belum belum ada respon untuk kehidupan, biasanya kalian pegang, balikan, digosok ke hidungnya. Kalau misalkan kelinci kalian ini ibaratnya masih rejeki, insya Allah bisa hidup kembali. Bukan hidup kembali, jadi dia itu sesak ya, jadi berhubung nggak ada napas tadi selaputnya, pas kita buka dia nggak ada respon, gosok terus si kelinci hidungnya. Kalau misalkan ada rezeki buat kalian, insya Allah si kelinci tersebut akan ada bernapasnya. Seperti itu. Ini adalah pengalaman pribadi saya, bukan dari orang ya. Secara pribadi benar, suatu saat pasti kalian bisa menemukan. Jadi si kelinci tersebut ini melahirkan masih tertutup selaput, tapi pas tertutup selaput, nah kita buka seperti itu. Ya iya, kalau misalkan kita buka nggak ada respon, kalian balikan kembali ya. Ini saya ulang-ulang biar kalian paham. Kaki di atas, kepala di bawah. Nah, kalian gosok si hidung kelinci terus aja lah. Minimal lah sekasar kata ya, paling lama itu 5 menit. Biar dia bisa merespon. Kalau misalkan 5 menit nggak ada pergerakan, berarti si kelinci tersebut udah mati, kita telat mengantisipasinya. Tapi kalau misalnya si kelinci baru brojol nih, tertutup selaput, kalau misalkan kalian ketahuan si kelincinya tertutup selaput, buru-buru ambil. Dikarenakan kalau misalkan kalian tidak ambil, itu kelinci bakalan mati. Dikarenakan dia tidak mempunyai udara. Beda ya, mereka kan di dalam perut kan ibaratnya masih perkembangan. Kalau di dunia udah dilahirkan, berarti secara tidak langsung ya bernapas dengan udara. Oke, buat kalian mudah-mudahan paham. Saya ulangi kembali. Kalau menemukan kelinci yang tertutup selaput, kalau misalkan kalian tidak sengaja nih, misalkan kelinci kalian si B ini mau melahirkan, nah pas kita pantau ternyata melahirkan. Pas melahirkan ternyata kelincinya ada salah satu ataupun dua yang terselip tertutup selaput, kelewat oleh induknya, tidak dibersihkan. Kalian buka tutup selaputnya, kalian kalau misalkan dibuka ini tidak sadar, kalau misalkan sadar alhamdulillah, kalau tidak sadar kalian balikan badan tersebut, kaki di atas, kepala di bawah, kalian gosok si hidung kelinci ini. Nah, minimal 5 menit. Kalau misalkan ada pergerakan, alhamdulillah kelinci kalian seperti itu kan selamat. Ya, walaupun misalkan kita di sini hanya sekedar pengalaman aja ya, yang mungkin setidaknya saya juga bisa berbagi buat kalian. Mungkin suatu saat kalian menemukan hal-hal seperti pasti suatu saat pasti saya yakin bisa menemukan. Atau kadang-kadang kita juga ngelahirin ternyata kelinci saya lemas prematur, ternyata tertutup selaput. Oke, buat sobat-sobat, nah di sini saya tekankan kembali, saya bukan guru ya, bukan guru. Mungkin kalian kalau misalkan mau sharing, carilah teman-teman yang ibaratnya penghobinya udah benar-benar paham tentang dunia perkelincian.
Oke, saya bukan guru kok. Kita cuma sharing aja. Kalau misalnya kita ada pembahasan buat dibahas, sharing-sharing ya. Oke, kita sharing bareng. Karena persaudaraan tentang sharing-sharing ini sangat erat. Oke, video ini saya ucapkan ditutup dulu lah. Dikarenakan cukup ya mungkin pembahasan, jangan takutnya kalian bosan. Tapi jangan lupa ya sobat-sobat, like and subscribe video dan sahabat kau agar bisa berkembang kembali. Oke, video ini saya tutup dengan kata-kata terakhir, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua. Kalau misalkan kalian sehat semua, saya juga senang. Tentunya doakan kembali saya. Bye bye.